Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Yus Mahendra bisa menyapa kembali Anda dalam program Narasehat, Narasi Kesehatan. Kota Pekalongan merupakan salah satu kota endemis filariasis di Jawa Tengah. Masih banyak kasus temuan penyakit filariasis ataupun kaki gajah yang ditemukan di Kota Pekalongan. Harapannya tentunya program POPM filariasis di tahun 2022 ini dapat meminimalisir bahkan tentunya menghilangkan angka ataupun kasus temuan filariasis di Kota Pekalongan. Nah, untuk episode kali ini kita bakal membahas secara tuntas penyakit kaki gajah di Kota Pekalongan. Seperti biasa, nanti kita bakal tanya sama masyarakat luas di Kota Pekalongan dan sekitarnya, paham betul apa tidak sih sebenarnya penyakit ini, kemudian penyebabnya tentang apa, bahaya apa tidaknya obat yang dikonsumsinya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah juga nanti kita akan mendengarkan secara detail penjelasan dari narasumbernya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Baik, pemirsa yang ada di rumah sekarang Aziz sudah berada di Gor Cipayung Kota Pekalongan. Ini kayaknya episodenya template minggu lalu ya. Minggu lalu kita kesini, kemudian minggu ini juga masih kesini. Dan di sini juga masih ramai banget karena masih diselenggarakan Popda tingkat Kota Pekalongan. Nah, di samping Aziz, saudara ada ibu, kayaknya keluarga yang sedang mendukung putranya yang sedang bermain bola tangkap di sana gitu. Kita kenalan terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, dengan ibu siapa? Waalaikumsalam, dengan Desi. Ibu Desi. Ya. Terus kalau ini Arif. Bapak Arif. Kalau boleh tahu ini adiknya siapa namanya? Asana. Azahra bukan lagi kayak grup gambus ya pemirsa ya. Iya iya. Ibu kalau boleh tahu di sini lagi ngapain? Ini ya, lagi support si kakak. Wah, luar biasa. Jadi ini sport system yang sangat luar biasa. Anak putranya main di sana, keluarganya dukung dari sini ya, Bu ya. Ya, betul. Buat bikin semangat seperti itu. Kalau Bapak sendiri di sini lagi ngapain? Iya, lagi support juga. Pakai ditanya pemirsa. Tapi di sini Aziz nggak bakal bahas tentang Popda nih Ibu, tapi bakal bahas tentang penyakit kaki gajah. Ibu pernah dengar nggak? Pernah dengar, cuman penjelasannya belum begitu ngerti. Belum begitu ngerti. Kalau Bapak udah pernah dengar nggak penyakit kaki gajah? Pernah dengar, tapi karena penyakit yang kemungkinan jarang, jadi belum begitu tahu. Kalau sepengetahuan Bapak, penyakit kaki gajah itu apa sih gitu? Sepengetahuannya saja. Pengetahuannya ya penyakit yang diderita gara-gara nyamuk ya, mungkin Gara-gara nyamuk ya. Aduh, nyamuknya pada nakal-nakal ya. Aduh, pusing nih pemirsa. Kalau tadi Bapak bilang bahwa penyakit kaki gajah dikarenakan nyamuk, betul ya. Kalau Ibu, menurut Ibu penyakit kaki gajah itu bisa sembuh total nggak? Bisa, kayaknya Bisa. bisa ya. Nah, dengan cara Ya pasti ada obatnya ya. ada obatnya ya. Ini kalau kita berbicara tentang obat pemirsa, Ibu kan pasti di rumah pasti pernah deh sekali atau dua kali atau bahkan sering dikasih obat kaki gajah. Diminum nggak? Ya pasti ya. Pasti pernah dong. Pernah dikasih obat kaki gajah? Pernah? Enggak ya? Kok lupa? Lupa. Ternyata ibunya lupa. Tapi kalau umamanya dikasih obat kaki gajah dari puskesmas terdekat akan diminum nggak, Bu? Mungkin kalau yang ngasih dari puskesmas ada penjelasannya untuk apa, terus nanti obat manfaatnya untuk gitu apa ya. itu mungkin saya minum sih. Minum Tapi ya. kalau nggak ngerti, nggak ada penjelasannya, Enggak juga ya, agak ngeri juga ya Bu ya, Iya, worry ya. Kalau Bapak gimana mau diminum semuanya aja, punya anaknya, punya ibunya loh. Nggak sembuh, malah agak lumayan sakarat ya, Pak, ya. Kalau Bapak, menurut Bapak bisa sembuh nggak untuk penyakit kaki gajah ini? ya harus dengan obat mungkin bisa sembuh ya. Bisa sembuh ya. Oke. Luar biasa Kak, boleh kenalan dong. Ini dengan Kak siapa? Kak Ines dari SMK 2. Kak Ines dari SMK 2. Ini muridnya Pak Salafuddin ya. Alma maternya kita sama ya, Mbak. Terus ini Kak siapa? Kak Sabrina Kak Sabrina dari kelas 11 pemasaran 2. Wah, Dari SMK 2. Dari SMK 2. Ini bisnis manajemen juga, penjualan juga ya. Terus kalau ini Kak siapa? Kak Kirom. Kak siapa? Kirom. Kiram dari SMK 2. SMK 2 juga. Kak kalau boleh tahu di sini lagi ngapain sih? Lagi
mau ikut lomba Popda bola Popda, tangan. Iya. bola tangan ya. Iya. Jadi SMK 2 Kota Pekalongan mewakili Popda bola tangan ya. Jadi Iya. mensupport teman-teman yang berlomba di sini gitu Iya. kan ya. Nah, tapi di sini Aziz lagi membahas perihal kaki gajah nih Kak. Kalau Kak Ines sendiri tahu nggak sih, pernah dengar nggak penyakit kaki gajah? Pernah dengar tapi aku Heeh. nggak tahu. Kalau Kak Ines nggak tahu, Iya. kalau kamu pernah dengar nggak penyakit kaki gajah? Iya, Pernah dengar. ya. Kalau kamu pasti pernah dengar penyakit hati nggak, sakit hati diputuskan cinta. Pertanyaannya beda sendiri ya, pemirsa ya. Ini malah ada Denny Caknan nyanyi ya. Iya iya iya. Oke, pernah dengar tapi nggak tahu gitu Iya. ya. Tapi kalau boleh tahu, setahunya aja, kalau kamu tahu nggak, setahunya aja penyakit kaki gajah itu apa sih gitu? Kurang tahu. Nggak tahu ya? Kayak bengkak itu nggak sih kakinya gede? Betul betul, kakinya gede. Terus kalau kamu tahu nggak? Iya sama Apa? kakinya yang bengkak itu. Kakinya yang bengkak itu ya. Kalau yang bengkak hati itu namanya disakitin sama mantan. Iya iya. Tahu nggak kalau penyakit kaki gajah itu menurut kalian bisa sembuh total nggak sih yang kakinya bengkak itu gitu? Enggak, kayaknya. Enggak ya. Terus kalau kamu, menurut kamu bisa sembuh total nggak? Enggak. Itu Kalau kamu? Enggak. Ini semuanya pada enggak semuanya ya pemirsa. Rame ya pemirsa pada riwa-riwi ya. Banyak iklan ternyata. Tapi penasaran nggak sih informasi perihal penyakit kaki gajah seperti apa sih, penjelasan dari ahlinya ataupun sang dokter? Penasaran kan? Iya. Yuk langsung kita simak bareng-bareng yuk. Lihat sana. Tangannya nunjuk. Check it out. Penyakit kaki gajah atau filariasis adalah penyakit menular menahun. Kenapa dikatakan menahun? Karena butuh waktu yang lama untuk menginfeksi. Ini disebabkan oleh cacing filaria dan ditularkan oleh semua jenis nyamuk. Seperti itu ya. Jadi penyakit menular, tetapi karena prosesnya lama dikatakan menular menahun yang disebabkan oleh cacing filaria, tetapi dan ditularkan oleh semua jenis nyamuk. Jadi ketika seseorang menderita di dalam tubuhnya mengandung cacing filaria itu beranak pinak di tubuhnya, anak cacingnya itu ketika nyamuk gigit orang tersebut, boleh katakan kalau bahasa Pekalongan katut ya, ikut terbawa darah yang diambil oleh nyamuk, kemudian dalam nyamuk berproses, dan ketika nyamuk tersebut menggigit orang yang sehat, juga mengeluarkan anak cacing tersebut, sehingga berproses di dalam tubuh orang tersebut. Cuma butuh waktu yang lama, apa yang tadi katakan menular menahun. Secara teori 5-10 tahun. Pada prosesnya tidak mudah memang, butuh berpuluh ratus kali gigit. Jadi tidak seperti demam berdarah, sekali gigit, dia langsung demam, sakit, meninggal. Demam berdarah kalau kaki gajah ini tidak. Prosesnya lama. Ya. Jadi butuh waktu yang lama dan butuh berpuluh-puluh ratus kali gigit nyamuk membawa anak cacing untuk menginfeksi orang yang sehat seperti itu. Dokter, bisa dijelaskan apa saja sih gejala apa yang biasanya muncul atau dirasakan oleh seseorang yang terkena penyakit filariasis ini? Baik, seperti tadi disampaikan, ketika anak cacing masuk ke tubuh orang sehat, dia berdiam dulu. Ya, nunggu tambahan anak cacing yang banyak, kemudian anak cacing berubah menjadi dewasa, menginfeksi. Tanda gejala sering demam, ya seperti orang mungkin kena tipes, demam tanpa diobati sembuh. Mungkin 1-2 minggu dia dengan istirahat sembuh. Kemudian tuh berulang 2 minggu, 3 minggu kambuh lagi demamnya. Gejala yang utama muncul sekelen, baik ada benjolan di ketiak ataupun di selangkangan. Tanpa adanya luka. Biasanya kalau kita jatuh, kakinya lecet, ada luka, itu ada sekelen di selangkangan. Tapi kalau misalkan tangan kena pisau atau kita jatuh, ada sekelen di ketiak. Dari sekelen itu tumbuhlah pembesaran, abses boleh katakan, dan timbul warna merah dari ujung pangkal ketiak ke arah lengan, begitupun dari pangkal paha ke arah kaki, itu yang menyebabkan panas dan perih dan sakit. Dan itu bisa pecah abses tersebut. Jadi ketika timbul pembesaran pembengkakan di ketiak, itu tinggal nanti pilih, boleh katakan cacingnya, mau menginfeksi payudara kah atau menginfeksi tangan. Kenapa dibilang kaki gajah? Karena seringnya nyerangnya kaki. Kalau sekelennya di selangkangan, itu bisa nyerang kaki, sehingga dikatakan kaki gajah. Bisa juga nyerang kemaluan, ke kantung pelir.
Kantung belirnya bisa segede gentong, kalau kelapa bola sih kecil ya, segede gentong. Bisa juga nyerangnya ginjal. Nyerangnya ginjal, keluarnya kencingnya air susu. Jadi itu pernah ada kasus orang Pekalongan, pejabat kesehatan di kabupaten, kenanya ginjal, kencingnya air susu, yang bersangkutan berobat ke Semarang, ke profesor. Profesor hanya buka buku, lihat gejala seperti itu, ini kaki gajah, silahkan datang ke Dinas Kesehatan Kota Pekalongan minta obat. Gitu. Jadi kalau kita selama ini tahunya kaki gajah, sebetulnya menyerangnya banyak, bisa ke tangan, bisa ke payudara. Ya kalau dua-duanya kan seksi ngalahin Julia Perez ya. Ini cuma satu soalnya. Ya, yang pasti otomatis dampaknya yang bersangkutan kan sesek kalau tidur, harusnya miring. Kalau enggak ya digantung kan. Kemudian bisa juga nyerang kemaluan. Kemaluan itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalau laki-laki kantung belirnya besar, otomatis burungnya hilang. Kalau perempuan sebesar kewali kemaluannya. Kalau nyerangnya ginjal, keluarnya kencingnya air susu. Karena berhubungnya seringnya kita itu di wilayah timur, jenis cacingnya Brancopte timori, nyerangnya di kaki. Kebanyakan makanya dibilang kaki gajah gitu. Oke, dokter, apakah penyakit filariasis ini dapat dicegah dan sembuh? Bisa dijelaskan sih? Kalau belum ada pembengkakan, bisa. Ya, kenapa katakan bisa? Saya punya pengalaman ada kasus di Kuripan. Kami dilapori ada pembengkakan, kemudian kita datang, kita lihat baru saja bengkak, jadi belum ada lipatan di pangkal kakinya itu. Jadi kita obati sesuai program waktu itu 10 hari DSC, jadi 3 kali 1 selama 10 hari. Alhamdulillah selama pengobatan tersebut setelah sebulan kemudian pembengkakannya hilang. Bagi orang-orang yang di tubuhnya mengandung cacing, minum obat tersebut bisa sembuh. Yang tadinya positif, bayangkan satu cacing dewasa filaria itu sekali bertelur 50.000. Ya, ketika kita pernah survei di Pabean tahun 2012, ada di 2 tetes darahnya mengandung 328 cacing filaria. Kalau kita bagi 2 misalkan 150 cacing perempuan, 50.000 kali 150 nggak usah dibayangkan lah Mas ya. Kita pusing bayanginnya. Makanya itu kaki bisa bentuknya seperti nangka bosok kalau dia tidak rajin merawat gitu ya. Jadi dampaknya seperti itu. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, sekarang Aziz sudah bersama dengan ibu guru yang cantik, bersama dengan anak-anak yang berprestasi ya. Kita kenalan terlebih dahulu, Bu, dengan ibu siapa? Ibu Vita Ibu Vita dari mana kalau boleh tahu? dari SD Buaran. SD Buaran. Kalau ini ibu siapa? Ayu. Ibu Ayu, seayu paras wajahnya ya. Ibu Ayu di sini dari mana kalau boleh tahu? Di Al-Azhar, dari Al-Azhar. Al-Azhar, walaupun berkompetitor tetap bersatu gitu ya guru-gurunya ya. Kan ini kan bertanding ya murid-muridnya ya. Oh, satu tim, kirain beda tim. Oke, kalau Bu Ayu sama Bu siapa tadi? Ita. Bu Vita. Bu Vita, apa tuh namanya, kita Aziz nggak bakal bahas tentang Popda bola tangan siang hari ini ya, yang seperti adik-adik ataupun teman-teman yang sedang melakukan di Gor Jetayu, tapi akan bahas tentang filariasis ataupun kaki gajah. Udah pernah dengar belum Bu Vita penyakit kaki gajah? Sudah dengar. Dengar ya, pernah dengar ya. pernah Kalau dengar. Ibu Ayu Udah pernah. pernah dengar. Tapi tahu nggak sih apa sih sebenarnya penyakit kaki gajah itu? Di gambarannya Bu Vita, penyakit kaki gajah itu seperti apa? Apakah orangnya semakin cantik, glowing? Itu perawatan ya Bu Vita, bukan kaki gajah. Gajah ya, kakinya yang tambah gede itu. Kakinya membengkak ya. Kakinya membengkak. Kalau boleh tahu itu biasanya disebabkan karena apa sih Bu Ayu? Tahu nggak? Kurang tahu sih Kurang kalau tahu ya. disebabkan Tiba-tiba membengkak gitu aja ya. Kalau mama yang membengkak rekening nggak masalah ya Bu Ayu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tabarakallah, subhanallah, insya Allah ya. Tapi ini yang membengkak kakinya. Kalau Bu Vita tahu nggak penyebab pembengkakan kaki itu karena kenapa?
cacing apa ya? Cacing, betul banget. Cacingnya tahu nggak nama cacingnya apa? Cacing cinta bersama dia yang tidak bisa dilupakan. Ini guru-gurunya pada bucin-bucin ya pemirsa ya. Pusing deh. Cacingnya tahu nggak Bu? Cacing. Cacing. Yang jelas bukan cacing pita ya. Cacing pita itu untuk busung lapar ya. Beda kasus, beda penyakit lagi. Cacingnya adalah filariasis ya. Filariasis. Kalau ini hostnya namanya Aziz. Tapi Saudaranya berarti saudaranya sih. saudara tapi beda bapak, beda ibu. Ya. Oke deh. Terus kalau menurut Bu Vita, apa tuh namanya kaki gajah ini bisa sembuh nggak sih? Menurut Bu Vita aja gambarannya Bu Vita. Kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak ya. Kalau Ibu Ayu bisa sembuh Mungkin nggak? bisa. Mungkin bisa. Enggak, beda pendapat gimana kalau berantem aja yuk? Enggak, jangan dong. Kira-kira Kita kan iya, nggak tahu yang betul, mana. betul. Jadi kalau menurut Bu Ayu itu memang bisa, kalau mamanya Bu Vita nggak bisa gitu kan ya. Nah, gimana kalau umpamanya kita denger yuk penjelasan dari dokternya ataupun ahlinya, sebenarnya penyakit ini bisa sembuh nggak sih? Kemudian penyakit ini disebabkan karena apa sih gitu kan? Yuk kita lihat sana bareng-bareng. Sekira. Baik dokter, bisa dijelaskan penularan penyakit filariasis ini dengan detail seperti apa sih? Baik, penularan penyakit kaki gajah ini seperti hanya penyakit demam berdarah. Ya, jadi ada orang yang di tubuhnya, di dalam darah tubuhnya itu mengandung cacing pilaria. Cacing pilaria ini di dalam tubuh manusia berproses, beranak. Kemudian ketika orang tersebut digigit nyamuk, tadi dikatakan bahwa penyakit filariasis ini adalah penyakit menular menahun yang ditularkan oleh cacing pilaria dan ditularkan oleh semua jenis nyamuk. Jadi ketika orang tersebut yang mengandung cacing pilaria itu digigit nyamuk, ketika nyamuk menyedot darah orang tersebut, anak cacing itu terbawa. Ya, beberapa anak cacing terbawa sehingga ketika nyamuk itu terbang hinggap di orang yang sehat, menggigit, mengentup orang yang sehat, anak cacing itu ikut masuk ke darah orang yang sehat. Sehingga dia nanti berproses terus. Cuma bedanya penularan ini butuh waktu berpuluh-puluh kali, bahkan ratus kali untuk tergigit dari nyamuk yang mengandung cacing pilaria menggigit orang yang sehat. Jadi setelah orang tersebut di dalam tubuhnya mengandung cacing pilaria, mungkin seperti kita ketahui kelihatannya orang sehat. Ya, karena seperti di Kota Pekalongan dari 2004 sampai dengan 2022 ini kita sudah menemukan 440 penderita positif filaria yang sudah terjadi pembengkakan sekitar ada 44 orang. 440 itu orangnya sehat, tidak merasa apapun. Cuma di dalam tubuhnya ketika kita ambil sampel darahnya mengandung cacing pilaria. Nah, proses nanti ke depan, seperti teorinya 5-10 tahun ke depan, cacing-cacing itu kan menggerogoti terutama kelenjar getah beningnya sehingga dia masuk ke jaringan-jaringan tubuh, terutama yang tadi jaringan kaki, bisa nyerang di lengan, bisa nyerang di kemaluan, di kantong pelir terutama, di kemaluan perempuan dan juga di ginjal. Sehingga dampak boleh katakan proses itu memang butuh waktu yang lama karena seperti tadi katakan menular menahun. Nah, secara teori 5-10 tahun. Mungkin seperti alhamdulillah di Kota Pekalongan 2010 di jenggot itu kita temukan sudah bengkak di selangkangan anak umur 9 tahun. Kemarin kami survei pengambilan darah 3 minggu yang lalu, anak tersebut sudah besar, sudah jadi nelayan, ya, sehat. Pembengkakan itu sudah hilang karena kita langsung obati. Jadi ketika kami menemukan kita langsung obati sesuai program 10 hari. Oke, dokter, dampak bahaya apa saja sih ataupun terburuk yang bisa terjadi apabila terkena penyakit filariasis ini? Dampak terburuk yang pertama pasti cacat, ya, terjadi pembengkakan itu cacat. Secara penampilan dia otomatis ada rasa kekurangan, ada yang merasa tidak normal. Seperti kita punya kasus di Soko, Kelurahan Soko Duet, ibu-ibu. Beliau tidak pede kalau belanja, selama ini beliau pakainya kulot, pakai sarung biar ketutupan. Tetapi ketika ada orang karena tahu kakinya besar, dia langsung masuk. Jadi aktualisasi dirinya terganggu, satu. Karena cacat tersebut, otomatis secara ekonomi dia tidak bisa bekerja. Otomatis penghasilan berkurang. Kami dulu punya kasus
di Krapia itu penjahit. Ya berhubung alhamdulillah dia penjahit di rumah saja nggak keluar, jadi dia masih bisa bekerja. Cuman resikonya kalau dia bekerja capek, si kaki tersebut sakit, cekot-cekot katanya. Sakit karena mungkin aktivitasnya berlebih, sehingga kalau udah merasa sakit, yang bersangkutan menghubungi kami lewat puskesmas untuk minta obat. Karena dengan minum obat sakitnya itu hilang. Itu dari penampilan, aktuasi dia terganggu, cara ekonomi juga terganggu, apalagi kalau yang di kemaluan kantung pelir terutama sebetulnya testingnya mudah Mas. Ngetes orang yang kantung pelirnya kaki gajah itu, yang bersangkutan dibawa ke kamar gelap, suruh ngangkang, disinar pakai baterai. Kalau sinar baterai itu tembus ke belakang, itu hidrokel, cairan yang ada kemungkinan itu kaki gajah. Tapi kalau cahaya itu mantul, itu ketedun, kalau orang bilang hernia. Jadi beda, kalau hernia kan sakit sekali, kalau kaki gajah ini nggak begitu sakit. Cuma kan terganggu secara seksualitas, kandung polirnya besar, otomatis burungnya kan hilang, ketarik gitu. Jadi beberapa fungsinya dia dari aktuasi diri, seksualitas, ekonomi otomatis terganggu. Seperti itu. Dokter, bisa dijelaskan program dari POPM Toleransi di tahun 2022 ini secara detail? Baik, program POPM di Kota Pekalongan tahun 2002 ini sebagai rangkaian karena kegagalan kami di tahun 2011 sampai 2015, kita mengadakan secara laporan masyarakat minum, tetapi ketika dilakukan evaluasi oleh Kementerian Kesehatan di tahun 2016, kita dikatakan gagal karena di program pelarian ada namanya daerah spot dan sentinel. Daerah sentinel ini merupakan daerah yang endemisnya paling tinggi. Kota Pekalongan punya di Jenggot. Ya. Jenggot ketika dievaluasi kita masih menemukan angka lebih dari 1%. Dari 300 sampel diperiksa, kita bisa waktu itu menemukan 5 orang. Otomatis lebih 1%. Sehingga Kota Pekalongan harus mengulang di tahun 2017-2018. Kita lakukan 2017-2018. Dievaluasi lagi 2019 lewat Pretas, Kementerian Kesehatan langsung mengambil sampel sekitar 1.900 orang di 10 kelurahan dan juga di Kelurahan Jenggot dan spotnya waktu itu di Kelurahan Medono, kita masih ditemukan 21 orang yang positif. Jadi secara hitung-hitungan kita juga masih gagal. Sehingga Kota Pekalongan dinyatakan gagal dan harus mengulang di tahun 2020-2021. Berhubung tahun 2020 itu pandemi COVID, kita fokus ke COVID sehingga kami menyampaikan Kementerian Kesehatan permohonan maaf, kita tidak mungkin 2020 sehingga kita mundur di 2021-2022. Alhamdulillah 2021 kita sudah laksanakan. Tahun 2002 ini memang berbeda, boleh katakan dengan POPM sebelumnya karena kita ada tambahan obat ivermectin. Ya, obat ivermectin alokasi untuk Kota Pekalongan itu kalau dirupiahkan nominalnya 17,2 miliar. Ya, kalau dibagikan ke penduduk Kota Pekalongan satu orang dapat 55 juta. Ya, dengan penduduk 300.000. Ivermectin ini dosisnya berdasarkan tinggi badan. Jadi usia yang 2-5 tahun otomatis tidak minum ivermectin, hanya DSC albendazole. Sedang untuk usia 6-14 tahun itu ivermectin dapat, begitupun lebih dari 14 tahun sampai 70 tahun. Kita batasi 70 tahun karena apa? Karena usia 70 tahun sudah lansia, tetapi kita tidak menutup kemungkinan kalau lansia tersebut sehat mau minum obat nggak masalah. Nah, kita kasih. Tapi berhubung ini Kota Pekalongan kadang banyak alasan tidak mau, alasannya sakit lah ini dan itu, sehingga sebetulnya sebelum kita minum obat kita cross check dulu, kita periksa dulu apa yang bersangkutan boleh minum atau tidak. Gitu ya. Jadi kami mulai pertemuan tingkat kota, kami sampaikan, waktu itu kita ngundang Bapak Lurah, Kepala Puskesmas, petugas, kita juga keliling kecamatan, 4 kecamatan, tokoh masyarakat, lintas program, lintas sektor, kita sampaikan. Kemudian teman-teman Puskesmas, kami persiapan sarpras, terutama obat, kemudian plastik obat, karena harus di-packing obatnya sesuai dosis, kemudian penyuluhan di berbagai kesempatan, dan ada beberapa teman sudah mulai pembagian. Memang bagusnya minum bersama, karena saat minum bersama di situ ada petugas kesehatan, masyarakat datang, diukur tinggi badannya, nanti dosis obatnya seperti apa untuk ivermectin ini,
90 sampai 120, 90 sampai 120 itu dapatnya 1 tablet, 120 sampai 110 2 tablet, 120 sampai 160 itu 3 tablet, lebih dari 160 itu 4 tablet ivermectinnya. Jadi kalau orang yang tingginya lebih dari 160, DSC 3 tablet, albendazole 1 tablet, ivermectin 4 tablet. Memang masyarakat mengeluh kok obatnya banyak, obatnya kecil-kecil seperti bodrexin, DSC 3 itu kecil, ivermectin 4 pun kecil, hanya albendazole yang agak besar, itu obat cacing semua. Obat ini sangat manjur. Kenapa saya bilang sangat manjur? Satu warga jenggot yang kita evaluasi dulu ditemukan positif, itu susah kita datangi lari, kita datangi menghindar. Akhirnya dengan bantuan dari Kementerian Kesehatan, pagi-pagi kita datangi, akhirnya setelah kita negosiasi, dia mau dengan dibelikan pisang. Malah kita belikan pisang, minum obatnya dengan pisang, didorong dengan air, 3 hari kemudian dicek langsung negatif hasilnya. Jadi obat ini sangat manjur, aman. Obat ini aman untuk dikonsumsi. Jadi dosisnya ada dosis anak, ada dosis remaja, ada dosis dewasa. Paket 1, paket 2, paket 3. Paket 1 2 sampai 5, paket 2 6 sampai 14, paket 3 lebih dari 14 tahun. Jadi rangkaiannya seperti itu. Kita persiapan tingkat kota, tingkat kecamatan sudah duluan, tingkat kelurahan, refreshing kader petugasnya karena kami melibatkan 1.875 kader untuk pembagian ini. Jadi kader didampingi petugas puskesmas membagi obat gitu ke masyarakat. Mitos yang tersebar di masyarakat luas ini adalah ketika mengkonsumsi obat itu memiliki efek samping yang begitu besar, sehingga masyarakat juga banyak yang enggan meminum obat filariasis ini. Bisa dijelaskan dokter sebenarnya faktanya seperti apa? Silakan. Baik, mungkin saya meluruskan image yang ada di masyarakat bahwa obat filaria itu aman sesuai anjuran dari ahli farmasi Prof. Tuti dari FKUI maupun Prof. Tania juga dari FKUI disampaikan bahwa obat ini aman untuk dikonsumsi karena sebelum diberikan ke kami waktu boleh katakan Indonesia hanya di Kota Pekalongan dan daerah Nusa Tenggara saat itu awalnya ya untuk ivermectin dan DSC albendazole. Obat ini aman dikonsumsi dengan fungsi untuk membunuh cacing filaria. Adapun boleh katakan efek samping yang muncul itu apabila di dalam tubuh orang tersebut mengandung cacing filaria. Boleh katakan perang antara obat dengan cacing filaria di dalam tubuh, dampaknya itu yang muncul. Mungkin saran kami ketika setelah minum obat yang bersangkutan diharapkan istirahat, dalam artian tidak beraktivitas lebih. Bisa saja kan kalau yang pasti semua obat ada efek samping, makanya kita anjurkan obat ini dikonsumsi, setelah itu istirahat. Jadi tidak beraktivitas lebih. Aman kok. Kami beberapa kali dalam 1 minggu ini minum bersama di Kelurahan Bendan Kergon. Kemarin hari Minggu pagi pun minum di lapangan Tirto Peturen. Mereka senam olahraga, terus dilanjutkan minum bersama dengan Bu Lurah, aman, nggak ada keluhan apapun. Ya. Kecuali mungkin kalaupun terjadi sesuatu itu karena di dalam tubuh orang tersebut mengandung cacing filaria, sehingga perang, boleh katakan perang obat dengan cacing filaria sehingga timbul ada keluhan mungkin pusing, mungkin mual seperti itu ya. Jadi kalau sebetulnya pada prinsipnya obat ini aman untuk dikonsumsi. Dokter, apa saja sih yang dilakukan? Kita kembali ya ke PPM tahun 2022 Federasi di Kota Pekalongan. Apa saja yang dilakukan dinas kesehatan ya atau dinas terkait di Kota Pekalongan khusus selama ini seperti saya sampaikan, kita sebelum pertemuan tingkat kota yang dihadiri langsung oleh dari Kementerian Kesehatan, kita mengundang Pak Lurah sebagai ujung tombak di masyarakat ya. Pak Lurah dengan Kepala Puskesmas dengan petugas P2 sama-sama strategi apa yang kira di daerahnya cocok. Selama seminggu ini kami analisa, teman-teman mengadakan
dengan embel-embel pemeriksaan kesehatan gratis. Ya memang di situ dilakukan ada tensi gratis, ada pemeriksaan gula, pemeriksaan kolesterol, ada konsultasi kesehatan. Diawali dengan minum obat dulu bersama. Ya, ada yang kemarin seperti itu senam bersama, setelah itu minum obat bareng-bareng. Jadi harapannya ini tahun terakhir. Tahun terakhir Kota Pekalongan minum obat kaki gajah. Semuanya warga Pekalongan yang usia lebih dari 2 tahun mau minum obat, dan evaluasi di bulan Juni tahun 2023 kita lolos, tidak ditemukan yang positif. Karena untuk lolosan ini selain angka cakupan minum obat harus lebih dari 65%, juga hasil evaluasi harus di bawah 1%. Jadi mudah-mudahan dengan kita minum obat POPM, harapannya bagi yang di dalam tubuhnya memang mengandung cacing menjadi sembuh, dan bagi mereka yang sehat kita punya penangkal apabila tertular seperti itu. Oke. Dokter, bisa dijelaskan bagaimana sih pengobatan atau perawatan pasien dari filariasis ini di rumah maupun di rumah sakit? Seperti hanya program Pilaria itu ada 3, 1 survei darah jari untuk menentukan endemisitas, mencari penderita positif, kedua POPM dari hasil SDJ, ketiga perawatan. Perawatan untuk kaki gajah ini sebetulnya tidak harus di rumah sakit, bisa dilakukan di rumah. Nah, terutama yang utama personal hygiene, kebersihan diri. Jadi bagi, mohon maaf mungkin yang muslim, karena tiap hari semuanya pun mandi minimal 2 kali pagi sore. Kemudian kaki-kaki yang besarnya tersebut, terutama sela-sela jari itu dibersihkan. Karena sela-sela jari itu kalau tidak bersihkan bisa menimbulkan jamur di sana, sehingga kalau sudah jamur timbul luka, itu yang menyebabkan agak berat nanti perawatannya. Untuk kalau yang bersihkan bersih, disabuni, dibersihkan, dikeringkan, insya Allah tidak muncul jamur. Jadi yang utama itu personal hygiene, jadi tidak harus ke rumah sakit. Dari beberapa kasus kaki yang bisa di Kota Pekalongan, kami datang ke rumahnya, modalkan membawakan baskom, sabun, kursi pendek, kemudian handuk, dan sedikit salep bagi yang ada jamur kita obati. Kita ajarkan perawatannya, cara membersihkan kakinya, dibilas, dikasih sabun, dibilas lagi, dikeringkan terutama, karena kalau basah sela-sela itu kalau lembab bisa sebagai media utama untuk timbulnya jamur gitu. Ya, jadi perawatannya kalau yang sudah bersih dilanjutkan, kalau yang sudah ada jamurnya atau koringnya kita rawat, kita ajari keluarganya. Karena tidak mungkin kami petugas kesehatan datang tiap hari. Jadi kita datang ke keluarga yang bersangkutan, kita ajari, dan alat-alat tersebut kita tinggalkan untuk dapat dilanjutkan selanjutnya. Dokter, pesan untuk masyarakat Kota Pekalongan perihal program POPM filariasis 2020. Kepada seluruh masyarakat Kota Pekalongan, harapannya tahun ini adalah tahun terakhir kita minum obat POPM filariasis. Semoga Kota Pekalongan bebas filariasis di tahun 2023 nanti, sesuai hasil evaluasi Kementerian Kesehatan di bulan Juni nanti. Marilah sama-sama kita minum obat yang dibagikan oleh teman-teman ibu-ibu kader, teman-teman puskesmas, supaya Kota Pekalongan bebas filariasis. Obat ini aman untuk dikonsumsi.